Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Bayu Sutantio dengan NPM 100419090, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kebijakan Kriminal Terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. Yang pertama, latar belakang. Faktor pengaruh terjadinya tindak pidana kekerasan seksual oleh anak. Faktor pengaruh terjadinya tindak pidana kekerasan seksual oleh anak yaitu pengaruh lingkungan, bacaan berbau porno, gambar porno, film, dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Buku bacaan yang beredar gambar VCD film porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya. Akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja. Salah satu faktor yang akan saya bahas dalam penelitian saya adalah kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur yang disebabkan adanya kecanduan menonton film porno. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia sendiri, pornografi menjadi suatu permasalahan sosial serius yang muncul di era globalisasi saat ini. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi merupakan cerminan dari bentuk respon pemerintah terkait dengan permasalahan pornografi yang semakin meningkat seiring berkembangnya zaman. Menurut informasi Perempuan dan Anak atau yang biasa disebut dengan Simfoni PPA pada tahun 2021, selama 10 bulan terakhir tercatat ada 11.149 kasus kekerasan terhadap anak. Perlunya perlindungan hak-hak anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Selanjutnya, identifikasi masalah. Ada dua, yaitu bagaimana kebijakan kriminal penanggulangan kekerasan seksual pada anak jika dihubungkan dengan perlindungan anak. Yang kedua, bagaimana langkah preventif guna mencegah kekerasan seksual pada anak. Selanjutnya, metode penelitian. Metode pendekatan. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sekunder. Spesifikasi penelitian. Deskriptif analisis yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual, dan akurat dengan teori-teori hukum dan kasus posisi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan atau library research. Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis kualitatif dengan menjelaskan, menguraikan, dan mengembangkan permasalahan serta penyelesaiannya yang kemudian diselesaikan berdasarkan kualitasnya yang bertitik tolak pada data yang diperoleh serta ketentuan dalam peraturan yang berkaitan dengan masalah. Jenis penelitian. Jenis penelitiannya adalah normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Selanjutnya, kebijakan kriminal terhadap kekerasan seksual pada anak dalam perlindungan anak. Tinjauan umum mengenai pemahaman kebijakan kriminal. Poin pertama, kebijakan kriminal. Yang kedua, pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Kemudian, tinjauan umum mengenai kekerasan seksual anak. Yang pertama, kekerasan seksual. Yang kedua, bentuk kekerasan seksual. Ketiga, faktor kerentanan akan kekerasan seksual. Dan yang terakhir, dampak kekerasan seksual. Poin berikutnya, kekerasan seksual pada anak. Yang pertama, penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak, penanggulangan terhadap tindak kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Dan yang terakhir, tinjauan umum mengenai perlindungan anak. Selanjutnya, kasus posisi tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Hasil putusan nomor 16 garing Pit Sus Anak garing 2021 garing Pengadilan Negeri Sidoarjo. Analisis yang melandasi tindak pidana kekerasan seksual pada anak dihubungkan dengan perlindungan anak. Selanjutnya, analisis dan pembahasan kebijakan kriminal terhadap penanggulangan kekerasan seksual kepada anak dihubungkan dengan perlindungan anak.
Yang pertama, kebijakan kriminal dalam penanggulangan kekerasan seksual pada anak dalam perlindungan anak. Yang kedua, langkah preventif untuk mencegah kekerasan pada anak. Selanjutnya, kesimpulan. Penanggulangan tindak kriminal pada anak memerlukan kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum, peran orang tua, serta dari dukungan masyarakat. Yang kedua, tindakan adanya upaya preventif dengan mengadakan penyuluhan, memberikan perlindungan ekstra, dan perhatian lebih pada anak. Dan yang terakhir adalah saran. Penegak hukum harus cermat dalam menyikapi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan langkah di samping penerapan ketentuan tindak pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih penting apabila dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ditangani secara non-penal untuk menghilangkan secara keseluruhan perilaku menyimpang tersebut. Pemerintah dan seluruh masyarakat harus senantiasa menjadi pendamping terhadap anak di seluruh lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, meningkatkan peran serta masyarakat dan jejaring yang tergabung dalam sentra terpadu yang telah dibentuk dalam perlindungan terhadap anak, khususnya terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.